Kota Petra, yang sebelumnya tersembunyi dan dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia, kini terletak di tengah gurun pasir dan telah terkubur selama berabad-abad di bawah lapisan pasir. Kompleks candi, makam, dan struktur rumah yang menakjubkan ini diukir pada batu oleh suku Nabatean lebih dari 2000 tahun yang lalu. Suku Nabatean, yang awalnya suku Arab nomaden, memiliki keahlian luar biasa dalam teknik hidrolik dan menggunakan pengetahuan mereka untuk menciptakan sistem saluran air dan cekungan yang kompleks. Ini memungkinkan mereka untuk berkembang di wilayah yang gersang. Suku Nabatean juga dikenal karena bakat mereka dalam bidang arsitektur, yang terbukti melalui ukiran dan struktur rumit yang tersebar di seluruh kota Petra. Awalnya menjadi ibu kota suku Nabatean, Petra kemudian ditaklukkan oleh Romawi dan akhirnya ditinggalkan. Seiring berjalannya waktu, sebagian besar kota tertutup oleh pasir gurun dan hanya dihuni oleh suku Baduy. Pada awal abad ke-19, Petra ditemukan kembali oleh penjelajah barat pertama, dalam sebuah cerita yang hampir seperti petualangan Indiana Jones. Pada tahun 1812, penjelajah Swiss Johann Ludwig Burchard, yang telah mempelajari bahasa Arab, sedang dalam perjalanan untuk menyeberangi sungai Niger ketika mendengar cerita tentang kota mati yang mengandung makam Nabi Harun. Burchard sangat tertarik dengan cerita ini dan memutuskan untuk mencari kota tersebut. Dengan berpakaian seperti penduduk setempat dan hanya berbicara bahasa Arab, ia memberitahu pemandunya bahwa dia ingin mengambil seekor kambing untuk dikorbankan sebagai tanda penghormatan terhadap makam Harun. Pada tanggal 22 Agustus tahun yang sama, ia akhirnya tiba di Petra. Dalam tulisannya, ia mencatat, muncullah sebuah mausoleum yang telah digali, keadaan dan keindahannya diperhitungkan akan menghasilkan kesan yang luar biasa bagi para pelancong. Untuk mencapai kota yang tersembunyi tersebut, perjalanan dimulai dengan melintasi jurang sempit yang dikenal sebagai Sik, yang lebarannya tidak lebih dari 9,8 kaki. Jalur ini berkelok-kelok menuju perbendaharaan Petra atau Al-Hasneh, yang merupakan bangunan paling ikonik di kota ini dan diyakini sebagai kuil atau makam Raja Nabatean Aretas IV. Namun, perbendaharaan hanyalah salah satu dari banyak struktur menakjubkan di Petra. Di sana, Anda akan menemukan amfiteater, makam kerajaan lainnya, rumah, kuil, dan berbagai bangunan pahatan batu. Meskipun hanya sebagian kecil dari kota ini yang telah dieksplorasi, diperkirakan sekitar 15%, sisa-sisanya masih terkubur di bawah tanah. Namun, Jordan memiliki lebih banyak pesona daripada hanya Petra. Mulai dari tempat-tempat yang tak boleh Anda lewatkan, gaya hidup masyarakatnya, tradisinya, hingga aspek kehidupan sehari-hari. Saksikan kekayaan budaya, dan jangan lewatkan panduan mengenai apa yang perlu dan tidak boleh dilakukan saat mengunjungi Jordan. Jika Anda pernah menjadi turis di sana, silakan tinggalkan komentar atau rekomendasi tempat lain yang patut dikunjungi. Kitab sebagai tempat Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, mengalir melalui sungai Yordan. Setiap tahun, ribuan wisatawan mengunjungi sungai ini untuk dibaptis karena dianggap suci oleh umat Kristen. Tempat persis di mana diyakini Yesus dibaptis disebut Al-Maktas, meskipun saat ini dianggap sebagai situs arkeologi dan tidak dapat digunakan untuk pembaptisan. Yordania juga memiliki situs suci lain dalam agama Kristen, Gunung Nebo, yang setinggi 2.681 kaki, tempat Alkitab mencatat bagaimana Musa melihat tanah perjanjian sebelum kematiannya. Juga diceritakan bahwa Nabi Yeremia menyembunyikan tabut perjanjian di sini. Pada abad keempat, sebuah gereja Bizantium didirikan untuk memperingati kematian Musa, dan baru-baru ini direnovasi sehingga pengunjung dapat menjelajahinya saat ini sebagai situs arkeologi dan tempat ziarah. Yordania adalah negara yang menyajikan pemandangan unik yang sulit ditemui di tempat lain di dunia. Salah satu area yang sangat memukau adalah Wadi Rum, atau Lembah Bulan, yang terlihat seperti lanskap dari dunia lain. Ini adalah gurun batu indah yang terletak di selatan Yordania, dekat perbatasan dengan Arab Saudi.
Wadi Rum menjadi salah satu tujuan wisata paling populer di negara ini, dikenal dengan pemandangan gersang yang menakjubkan, keindahan alam, dan sejarah budayanya. Daerah ini memiliki geologi unik dengan batu pasir dan granit yang meluas hingga 278 mil persegi, dihuni oleh suku Baduy yang menawarkan layanan wisata. Wilayah ini telah dihuni sejak zaman prasejarah, dan petroglif atau gambar batu telah ditemukan di seluruh penjuru kawasan. Pada zaman kuno, daerah ini berfungsi sebagai jalur perdagangan antara Asia dan Eropa serta menjadi tempat perkemahan selama Perang Dunia Pertama. Thomas Edward Lawrence, tokoh yang menjadi dasar film Lawrence of Arabia, pernah menghabiskan waktu di sini, dan rumah tempat ia diyakini bermalam masih dapat dikunjungi hari ini. Film Lawrence of Arabia tahun 1962 sebagian besar difilmkan di Gurun. Keunikan visualnya sering membuatnya menjadi lokasi pilihan untuk syuting film Hollywood, Rogue One tahun 2021, Aladdin tahun 2019, The Martian, dan Prometheus. Beberapa adegan dari Indiana Jones dan Perang Salib terakhir juga diambil di kota Petra yang tersembunyi. Kembali ke Sungai Yordan, ini adalah wilayah pertanian yang unik di Yordania, dengan luas ratusan ribu kaki persegi yang didedikasikan khusus untuk budidaya ribuan pohon kurma berkualitas tinggi. Produksi kurma dimulai di persemaian, tempat tanaman muda mengalami aklimatisasi sebelum ditanam. Setiap pohon kemudian diserbuki satu persatu, dengan pengawasan ketat untuk memastikan pertumbuhan yang sehat sesuai standar internasional. Saat kurma siap panen, mereka dibawa ke tempat pengumpulan. Dibersihkan, ditimbang, dan disortir, kemudian dikemas dan dikirim ke tujuan. Di negara-negara barat, konsumsi kurma tidak sebesar di negara-negara Arab atau Afrika Utara. Oman adalah konsumen terbesar dengan rata-rata 110 pound per orang per tahun, diikuti oleh Arab Saudi. Yordania, meskipun memiliki luas yang relatif kecil, sekitar 34.363 mil persegi, terletak di Timur Tengah, sebuah wilayah yang sering dilanda konflik. Berbatasan dengan Suriah di utara, Irak di timur laut, Arab Saudi di selatan, serta Israel dan Palestina di barat. Ibu kotanya adalah Amman, dengan kota-kota penting lainnya seperti Aqaba, Irbid, dan Zarqa. Berbeda dengan negara-negara Arab tetangganya, Yordania tidak memiliki sumber daya minyak yang signifikan dan sangat bergantung pada impor minyak dan gas bumi. Meskipun begitu, Yordania memamerkan keragaman geografis dan budaya yang luar biasa, dengan pemandangan mulai dari gurun hingga pegunungan, dan sejarah yang kaya selama ribuan tahun. Yordania adalah negara monarki konstitusional, di mana raja adalah kepala negara, tetapi pemerintahannya dipimpin oleh seorang perdana menteri dan parlemen. Raja Yordania saat ini adalah Abdullah II, yang naik tahta pada tahun 1999 setelah kematian ayahnya, Raja Hussein I. Abdullah berasal dari dinasti Hashemite, yang memerintah Yordania sejak 1921. Sebagai keturunan langsung Nabi Muhammad, Abdullah sangat dihormati di wilayah tersebut. Permaisuri Rania Al-Abdullah, lahir dengan nama Rania Al-Yasin, dikenal secara internasional karena gaya, kecantikan, serta ketertarikannya pada urusan internasional, pendidikan, dan kesehatan. Ia dianggap sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Raja dan Ratu menikah sejak tahun 1993 dan diberkahi dengan 2 putra dan 2 putri. Tentara Yordania dikenal sebagai salah satu yang paling profesional dan terlatih di Timur Tengah, dengan total sekitar 100.000 personel militer aktif di Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Meskipun suku Baduy merupakan minoritas, mereka memiliki perwakilan yang signifikan di militer karena kesetiaan mereka kepada monarki Hashemite.
Badan Intelijen Yordania dikenal sebagai salah satu yang paling penting dan profesional di kawasan ini, berhasil mencegah serangan teroris baik di dalam maupun di luar Yordania. Mereka aktif berpartisipasi dalam operasi melawan kelompok seperti ISIS. Pasukan operasi khusus mereka, termasuk batalion kontraterorisme, berada di garis depan untuk melawan ancaman keamanan. Pusat Pelatihan Operasi Khusus Raja Abdullah II, di Yordania, diakui sebagai salah satu yang paling maju di dunia untuk melatih tentara elit, yang juga membuka pelatihan bagi personel dari negara lain. Orang Yordania umumnya konservatif dan ramah terhadap orang asing. Ketidakpastian disambut dengan keramahan, dan sebagai turis, Anda dapat mengharapkan sambutan hangat. Keluarga memiliki peran sentral dalam kehidupan mereka, dengan orang tua memberikan dukungan ekonomi dan ibu terlibat dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Perempuan di Yordania memiliki lebih banyak kebebasan dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan ini. Mereka tidak diwajibkan mengenakan jilbab, memiliki hak untuk memilih, mengemudi, dan berperan aktif dalam kehidupan politik dan bisnis. Dari segi etnis, mayoritas penduduknya adalah Arab Yordania, namun terdapat juga suku Baduy yang tinggal di daerah gurun dengan sedikit tumbuh-tumbuhan dan air. Meskipun suku Baduy dahulu merupakan suku nomaden, sekarang hanya merupakan minoritas, dengan sebagian dari mereka menjalani gaya hidup campuran di desa-desa modern sambil mempertahankan tradisi tenda di gurun untuk musim penggembalaan. Islam adalah agama mayoritas di Yordania, mencakup hampir 97% populasi. Meskipun mayoritas Muslim, terdapat juga populasi kecil Kristen dan Yahudi yang hidup bersama secara damai. Yordania memiliki sekitar 100.000 situs arkeologi, menjadikannya salah satu destinasi wisata dengan warisan sejarah yang sangat kaya. Kaya akan budaya dan pengaruh dari berbagai kerajaan kuat sepanjang sejarahnya, Yordania telah menjadi persimpangan berbagai jalur perdagangan kuno. Yordania adalah salah satu negara termuda yang memperoleh kemerdekaan pada tahun 1946. Selama sejarahnya, wilayah ini telah menjadi bagian dari berbagai kekaisaran seperti Romawi, Bizantium, dan Ottoman. Yordania juga mengalami konflik bersenjata, termasuk Perang 6 Hari tahun 1967 dan Perang Yom Kippur tahun 1973. Antara tahun 1921 dan 1946, wilayah ini menjadi protektorat Inggris, resmi dikenal sebagai Emirat Transjordania. Setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1946, Transjordania menjadi kerajaan Yordania. Yordania telah menjadi tempat perlindungan bagi hampir 700.000 pengungsi Suriah yang melarikan diri dari konflik di negara mereka sejak tahun 2011. Camp Zaatari adalah salah satu tempat simbolis yang menampung sekitar 80.000 pengungsi Suriah secara sementara. Banyak organisasi internasional dan Yordania sendiri bekerja keras untuk membantu para pengungsi di dalam negara. Yordania merupakan salah satu dari 3 negara yang memiliki akses ke Laut Mati, sebuah danau garam yang terkenal sebagai salah satu spa pertama di dunia dan titik terendah di bumi, terletak sekitar 1.411 kaki di bawah permukaan laut. Jauh lebih rendah dari puncak Gunung Everest yang mencapai 29.029 kaki. Disebut Laut Mati karena kehidupan jarang terjadi di perairannya, dengan flora dan fauna yang sebagian besar terdiri dari alga akibat konsentrasi garam yang tinggi. Rata-rata laut memiliki kandungan garam sekitar 3 atau 4%, tetapi Laut Mati memiliki 10 kali lipat lebih banyak, yaitu 33%. Tingkat salinitas yang tinggi ini membuat makhluk hidup seperti ikan tidak dapat bertahan hidup di sini. Hanya beberapa jenis bakteri dan archaea, seperti Halophras volcanii, yang dapat bertahan. Orang Yunani kuno menyebutnya danau aspaltit karena endapan aspal di tepiannya, yang telah ditambang sejak zaman kuno. Luas wilayah Laut Mati sekitar 233 mil persegi, dan dapat diakses dari Yordania, Israel, dan Palestina.
Airnya sangat padat karena tingkat salinitas yang tinggi, sehingga sangat mudah untuk mengapung di permukaannya. Kelebihan garam membuat tubuh dapat mengapung dengan mudah, menciptakan pengalaman yang menarik bagi para wisatawan. Di sepanjang danau terbentuk pulau-pulau garam. Seperti yang terlihat di sini, dengan pohon mati yang menciptakan pemandangan yang unik. Satu-satunya pantai asli Yordania adalah Laut Merah. Dinamakan demikian karena koloni cyanobacteria berwarna merah muncul secara musiman di perairannya. Dalam hal ini, kita berbicara tentang laut nyata yang dimiliki oleh beberapa negara, termasuk Yordania, Mesir, Sudan, Eritrea, Djibouti, Israel, dan Arab Saudi. Laut Merah terkenal karena peranannya dalam Kitab Keluaran, di mana airnya terbelah untuk memungkinkan orang Israel melarikan diri dari orang Mesir. Kitab Keluaran menyatakan bahwa Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan Tuhan membuat laut surut sepanjang malam dengan angin timur yang kencang, sehingga airnya terbelah. Iklim Yordania bervariasi, dengan wilayah yang jauh dari Mediterania mengalami fluktuasi suhu yang lebih besar dan curah hujan yang lebih sedikit. Ketinggian rata-rata di Yordania adalah sekitar 2.664 kaki di atas permukaan laut. Musim panas, dari Mei hingga September, membawa suhu tinggi dengan rata-rata sekitar 32 derajat Celcius. Bulan-bulan terpanas adalah Juli dan Agustus, dengan suhu dapat melebihi 40 derajat. Meskipun panas, kelembapan rendah dan angin sepoi-sepoi pada siang hari membuatnya lebih nyaman dengan kelembapan tinggi. Musim dingin, dari November hingga Maret, lebih sejuk dengan suhu sekitar 11 derajat Celcius, curah hujan teratur, dan salju kadang-kadang turun di daerah dataran tinggi. Cagar Biosfer Mujib, terletak dekat pantai timur Laut Mati, dikenal dengan pemandangannya yang indah dan dianggap sebagai cagar alam terendah di dunia. Wadi Al-Mujib, ngarai yang mencapai Laut Mati, dan wilayah sekitarnya memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang luar biasa. Dengan 7 anak sungai yang mengalir sepanjang tahun dan variasi ketinggian, cagar alam ini menjadi rumah bagi lebih dari 300 spesies tumbuhan, 10 spesies karnivora, dan beberapa spesies burung yang menetap dan bermigrasi. Beberapa area sulit diakses, menjadikannya tempat aman bagi spesies langka seperti kambing dan kucing pegunungan. Di Amman, kota ibu kota Yordania, sekitar 40% penduduk negara ini tinggal. Kota ini dikenal sebagai salah satu kota Arab yang paling barat dan liberal. Salah satu situs bersejarah di pusat kota adalah Benteng Amman, yang telah dihuni sejak zaman Neolitikum, menjadikannya salah satu situs terus dihuni tertua di dunia. Selain benteng, pengunjung Amman dapat melihat kuil Hercules, sebuah situs Romawi kuno yang didedikasikan untuk dewa mitologi tersebut. Kuil ini terletak di tengah-tengah benteng Amman dan menghadap ke Museum Arkeologi Jordaan. Meskipun belum terbukti bahwa Hercules disembah di dalam temboknya, koin-koin bergambarnya telah ditemukan di situs tersebut. Situs bersejarah lainnya adalah Amfiteater Romawi, dibangun pada abad kedua pada masa pemerintahan Kaisar Antoninus Pius, yang dapat menampung hingga 6.000 orang. Tempat wisata lain yang sangat populer di Yordania adalah Jerash, sebuah kota di bagian utara negara ini yang terkenal dengan koleksi reruntuhan Romawi. Jerash didirikan oleh Alexander Agung dan jenderalnya Perdiccas, kemudian dikuasai oleh Romawi. Selama masa pemerintahan Romawi, Jerash berkembang pesat dan menjadi pusat komersial dan budaya yang penting. Keagungan kota ini dapat dilihat dalam monumen-monumen kuno seperti teater, hipodrom, dan lengkungan Hadrian. Jerash juga terkenal dengan festival dan acara budayanya, termasuk Festival Jerash, di mana penduduk berdandan seperti orang Yunani dan Romawi kuno. Aqaba, kota di selatan Yordania, adalah pintu gerbang yang memberikan akses ke Laut Merah, satu-satunya pelabuhan di negara ini, dan menjadi tujuan favorit bagi penggemar olahraga air. Di sini, Anda dapat melakukan snorkeling atau menyelam untuk menjelajahi terumbu karang dan kehidupan laut yang memukau,
atau mengunjungi pulau-pulau terdekat dengan perahu. Kota lain yang direkomendasikan untuk dikunjungi adalah Madaba, yang terkenal dengan jumlah mosaik Bizantium dan Umayyah yang mengagumkan. Salah satu mosaik terkenal adalah peta Madaba atau mosaik Madaba, yang terletak di lantai gereja Bizantium St. George. Ini adalah representasi kartografi tertua dari Yerusalem dan Tanah Suci. Mansaf, hidangan tradisional Yordania, Turki, dan Suriah, berasal dari tradisi Badui. Hidangan ini terbuat dari daging domba, nasi, dan yogurt kering yang disebut jameh. Tradisi Badui lainnya adalah zarb, cara memasak daging, ayam atau domba, yang diletakkan di atas wajan dengan beberapa tingkat, lalu dimasak perlahan di bawah tanah. Kopi memiliki peran penting dalam budaya Yordania dan Badui. Ini adalah simbol keramah tamahan dan kepercayaan, cara tradisional untuk menunjukkan rasa hormat dan menyatukan orang-orang. Biasanya, tuan rumah menyajikan cangkir pertama untuk menunjukkan bahwa cangkir tersebut bersih dan telah disiapkan dengan baik. Cangkir tersebut harus dipegang hangat. Cangkir kedua diberikan kepada orang tertua di ruangan, dan seterusnya. Sopan jika meminum cangkir pertama. Untuk menolak lebih, gerakan cangkir dari sisi ke sisi 2 atau 3 kali. Jika ingin lebih, angkat cangkirnya. Selain itu, ambil cangkir dengan tangan kanan, karena dianggap kurang sopan jika menggunakan tangan kiri. Kopi Yordania dibuat dengan kopi Arab dan seringkali dicampur dengan bubuk biji kapulaga. Kopi disajikan tanpa gula atau susu, tetapi kadang-kadang disertai dengan kurma atau manisan. Kegiatan sosial populer lainnya di Yordania adalah merokok shisha, yang dapat ditemukan di berbagai tempat di seluruh negeri. Bunga nasional Yordania adalah spesies Iris nigricans, dikenal sebagai iris hitam, yang tumbuh di daerah pegunungan negara ini. Dipilih karena keindahan, makna budaya, dan simboliknya. Iris hitam memiliki kelopak ungu tua dan bagian tengah berwarna kuning. Ini adalah bunga musiman yang mekar di musim semi dan musim panas, sering ditemukan di taman dan kebun di seluruh negeri. Yordania memiliki beberapa patung tertua di dunia. Patung-patung tersebut secara alami ditemukan di Ain Ghazal dan dinamai sesuai tempat penemuan. Yang menarik, patung-patung ini berasal dari zaman Neolitikum, membuatnya lebih tua dari piramida Mesir dan batu Stonehenge. Jika Anda lebih tertarik pada olahraga daripada sejarah, Anda dapat mencoba jalur Jordaan. Jalur ini merupakan jalur pendakian sepanjang 404 mil di Yordania, membentang dari Kais di utara hingga Akaba di selatan. Menyelesaikan jalur ini membutuhkan waktu sekitar 40 hari, dan selama perjalanan, Anda akan menemukan banyak keindahan arkeologi negara ini. Meskipun negara ini kecil, keanekaragaman hayati tinggi, dengan 4 wilayah biogeografis yang berbeda, Irano-Turanian, Sudan, Mediterania, dan Sahara Arab. Gurun menjadi rumah bagi hewan yang beradaptasi dengan suhu tinggi dan kondisi kering, tetapi ada juga spesies di daerah pegunungan dan lembah di negara tersebut. Kijang Arab, hiena belang, kucing pasir, luwak Mesir, kucing merah, dan rubah fennec hanyalah beberapa contohnya. Ada beberapa hal yang perlu diketahui jika Anda pergi ke Yordania. Meskipun dikelilingi oleh negara-negara yang selalu siap siaga, seperti Israel, Suriah, atau Palestina, Yordania dianggap sebagai tempat yang aman. Kejahatan jarang terjadi, dan masyarakatnya sangat ramah. Ingatlah bahwa ini adalah negara Muslim, dan salam penuh kasih terbatas pada pasangan dan keluarga. Jika Anda bertemu dengan penduduk setempat, sapa mereka, senyum, dan biarkan mereka memimpin percakapan. Jika ada jabatan tangan atau pelukan, balas dengan cara yang sama, dengan memperhatikan kebiasaan setempat. Saat berada di tempat umum dan ada yang sedang salat, hindari berjalan di depan mereka,
karena itu dianggap tidak sopan. Meskipun Yordania dikenal dengan cuaca cerah dan hangat, hal ini tidak selalu terjadi. Musim dingin bisa dingin, bahkan bersalju di beberapa daerah, jadi bersiaplah. Alkohol diizinkan tetapi mahal karena pajak, dan tidak dijual selama bulan Ramadan. Jika kunjungan Anda bertepatan dengan bulan Ramadan, hindari makan, minum, atau merokok di tempat umum sebagai tanda hormat. Berikan tips sekitar 10% dari tagihan, dan ketahuilah bahwa orang Arab cenderung lebih dekat secara fisik saat berbicara. Jika Anda naik taksi, duduklah sesuai etiket, jika laki-laki, di depan, dan jika perempuan, di belakang. Perempuan tidak diwajibkan berhijab, dan umat Kristen serta Yahudi yang merupakan minoritas hidup damai. Foto-foto terkenal Petra di atas batu yang sering muncul di media sosial memiliki masalah. Foto-foto tersebut mungkin diambil dari tempat yang tidak dapat diakses atau di luar jalur yang telah ditentukan. Disarankan untuk tidak melampaui batasan ini karena itu ilegal dan dapat merusak situs arkeologi. Sekarang mari kita bahas tentang hukum di Yordania. Alkohol diizinkan, tetapi obat-obatan lain tidak diperbolehkan dan bisa berujung pada hukuman serius. Homoseksualitas adalah legal, dan terdapat komunitas LGBT kecil, meskipun tampilan kasih sayang di depan umum, bahkan di antara pasangan heteroseksual, tidak disukai. Hukuman mati memang dilegalkan, tetapi sangat jarang diberlakukan dan hanya untuk kejahatan yang sangat serius. Memotret fasilitas pemerintah atau militer adalah tindakan ilegal, dan memotret orang tanpa izin dianggap tidak sopan, terutama bagi perempuan Baduy. Mengambil barang antik dari situs arkeologi adalah tindakan ilegal dan dikontrol ketat di Bandara Queen Alia, salah satu bandara terbaik di wilayah tersebut. Setelah mengetahui keindahan dan keberagaman Yordania, Anda mungkin ingin berkunjung dan bertanya-tanya bagaimana menuju ke sana, apa yang perlu Anda ketahui, dan bagaimana melanjutkan perjalanan setelah tiba di negara ini. Sebagian besar negara hanya memerlukan paspor dengan masa berlaku 6 bulan, dan visa dapat diperoleh di bandara. Tetapi pastikan memeriksa persyaratan visa sesuai dengan kewarganegaraan Anda. Perjalanan yang nyaman dapat dilakukan dengan mobil karena jalan cukup baik. Pilihan ekonomis adalah menggunakan bus. Jika mampu, taksi dapat menjadi opsi yang nyaman, dan jangan lupa untuk menawar harga agar tidak mendapatkan kejutan biaya. Sebagian besar tempat di Yordania dapat dijangkau dalam waktu 7-8 hari perjalanan, dan bulan terbaik untuk mengunjungi adalah April, Mei, dan Oktober, ketika suhu tidak terlalu panas. Tetap berhati-hati terhadap air keran dan makanan di restoran, karena tidak semua air dapat diminum. Dan harga umumnya terjangkau, terutama di luar daerah wisata yang ramai. Mata uang yang digunakan adalah dinar. 1 dinar Jordania sama dengan 21.838,70 rupiah. Dinar tersebut terbagi dalam 10 dirham, 100 kirs, juga disebut piastre, atau 1000 fulus. Sahabat semuanya, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga Anda semua puas dengan video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng.